Tepat di tanggal 18 April tahun 1990 silam, seorang wanita parubaya terlihat cemas saat memasuki kantor kepolisian Tokyo. Wajahnya begitu tegang dengan nafas tersengal-sengal. Diketahui nama wanita itu adalah Hisako Iguchi. Ia merupakan seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai agen asuransi. Dengan mata berkaca-kaca, saat itu Hisako meminta bantuan kepada polisi untuk segera membantu mencari putrinya yang hilang. Putrinya yang selanjutnya diketahui bernama Mariko Iguchi merupakan seorang mahasiswi tahun terakhir di Universitas Perempuan Ochanomizu di Tokyo. Menurut sang ibu, beberapa minggu yang lalu, Mariko berangkat ke Taiwan untuk liburan sekaligus mencari bahan untuk menyelesaikan tesisnya. Ia harusnya sudah kembali ke Jepang pada tanggal 18 April. Tapi hari itu Mariko tak kunjung datang. Padahal pesawat yang seharusnya ia naiki sudah landing tepat waktu. Hisako saat itu sudah menunggu di bandara berjam-jam, namun ia tak kunjung melihat anaknya datang. Ia juga sudah menanyakan kepada pihak maskapai dan petugas bandara. Namun mereka memberikan jawaban yang sama, yaitu Mariko memang tidak tercatat dalam daftar penumpang hari itu. Putrinya seakan lenyap begitu saja. Menerima laporan tersebut, pihak kepolisian langsung memulai penyelidikan. Dari keterangan yang didapat dari ibunya, terakhir Mariko diketahui mengirimkan surat pada tanggal 7 April. Dalam surat itu, Mariko menceritakan kalau ia tengah dalam perjalanan dari kota Tainan menuju kota Kaohsiung, Taiwan. Menurutnya Mariko memang baru kali ini melakukan perjalanan jauh seorang diri. Oleh karena itu, sebelum Mariko berangkat, mereka sepakat untuk saling berkirim surat setiap hari agar tahu kabar masing-masing. Hal itu wajar mengingat di tahun itu komunikasi tidak secanggih zaman sekarang. Total sudah 5 kartu pos sempat diterima sang ibu. Namun setelah tanggal 7 April, Mariko tidak lagi mengirim surat. Mariko Iguchi sendiri merupakan wanita asal Tokyo yang berusia 23 tahun. Ia merupakan anak tunggal. Sejak kedua orang tuanya bercerai, Mariko tinggal bersama sang ibu. Sejak kecil Mariko dikenal sebagai anak yang penurut dan rajin belajar. Mariko tak pernah membuat masalah baik di sekolahnya maupun di kehidupannya sehari-hari. Selain punya sikap yang baik dari segi fisik, Mariko juga tergolong menarik. Ia biasanya menggunakan kacamata serta terdapat tai lalat kecil di sudut kiri bibirnya. Tentu hal itu membuat banyak orang menyukai Mariko. Menurut sang ibu, perjalanan Mariko ke Taiwan itu bukan cuma liburan belaka. Mariko ingin mencari bahan skripsi yang mengangkat topik kebudayaan lokal di Taiwan. Ia ingin menjelajahi jalanan di sana, mencicipi makanan khas, berbincang dengan warga lokal, serta merasakan bagaimana hidup di luar Jepang. Saat itu Mariko berangkat dengan bersemangat. Ia begitu antusias saat membayangkan dirinya akan merasakan hidup di Taiwan. Namun Mariko kala itu tak pernah menyangka kalau perjalanannya justru akan berakhir sebagai tragedi nasional yang mengguncang kedua negara. Kepolisian Jepang bergerak cepat dengan meminta bantuan otoritas Taiwan. Pihak Taiwan pun langsung memeriksa data imigrasi dan menemukan bahwa Mariko memang tiba di Taiwan pada tanggal 2 April tahun 1990. Namun Mariko tidak tercatat pernah meninggalkan negara tersebut.
Dari data kereta api menunjukkan bahwa Mariko naik kereta api Tainan menuju Kaohsiung di tanggal 7 April pukul 11 siang dan tiba sekitar pukul 12 siang. Laporan itu mengkonfirmasi surat yang sebelumnya dikirim oleh Mariko. Oleh karena itu, kepolisian Taiwan kini memusatkan pencarian di kota Kaohsiung. Mereka mencetak poster orang hilang dan disebar ke seluruh penjuru kota. Di sisi lain, Ibu Mariko juga tak mau hanya berdiam diri dan menunggu kabar. Ia memutuskan untuk terbang sendiri ke Taiwan demi mengawal kasus anaknya itu. Ibu Mariko menyusuri jalan-jalan kecil di kota Kaohsiung sambil membagikan selebaran dan berharap seseorang dapat mengenali wajah sang putri. Namun usahanya itu masih tidak mendapatkan petunjuk berarti. Hari-hari pun berlalu dan Mariko belum juga ditemukan. Dengan hati yang hancur serta harapan yang semakin menipis, akhirnya Ibu Mariko pun memutuskan untuk kembali ke Jepang. Kasus hilangnya Mariko ini pun menjadi headline baik di media Taiwan maupun media Jepang. Saat itu banyak spekulasi mulai bermunculan. Ada yang mengatakan kalau Mariko mungkin menjadi korban perdagangan manusia atau bisa juga terjebak dalam sindikat kriminal. Beberapa pengamat bahkan sempat menduga kalau mungkin saja Mariko dipaksa masuk ke industri prostitusi karena ia memiliki wajah yang manis dan polos. Namun semua itu hanya dugaan belaka. Karena pemberitaan yang heboh tentu memberikan tekanan tersendiri bagi pihak kepolisian. Maka dari itu, polisi mencoba untuk memperluas area pencarian terutama ke kawasan hiburan malam di kota Kaohsiung. Di saat semua pihak masih menemui jalan buntu, seorang wanita tiba-tiba mendatangi kantor polisi. Wanita yang juga mengaku sebagai seorang peramal spiritual itu mengatakan bahwa melalui penglihatannya, ia melihat Mariko telah dibunuh dan jasadnya dibuang di sebuah danau atau laut. Meskipun terdengar tidak masuk akal, polisi tetap berusaha untuk menindaklanjuti laporan wanita itu. Mereka mengerahkan tim pencarian ke Danau Chengring, yaitu sebuah danau buatan yang terkenal di kota Kaohsiung. Tim penyelam pun diterjunkan, namun mereka hanya menemukan bangkai hewan dan juga sampah. Harapan pun kini seolah sudah pupus, sampai akhirnya seorang pria yang bernama Lee muncul. Ia tiba-tiba mendatangi kantor polisi di kota Tainan dan berkata bahwa dirinya mengenali wajah Mariko dari selebaran. Lee kemudian menceritakan di tanggal 4 April ia sempat bertemu dengan seorang gadis Jepang yang tampak kebingungan saat berada di sekitar stasiun. Gadis itu lalu bertanya kepadanya apakah ia tahu penginapan yang murah di sekitar sana. Karena merasa kasihan, Lee kemudian menawarkan Mariko untuk menginap di rumahnya. Kebetulan saat itu di rumah Lee masih ada kamar yang kosong. Tanpa berpikir panjang, Mariko pun langsung mengiyakan tawaran Lee tersebut dan ia pun tinggal di sana selama 2 malam. Menurut pengakuan Lee, selama 2 hari Mariko tinggal di rumahnya. Ia mengajak wanita 23 tahun itu keliling Tainan dengan motor. Ia menunjukkan beberapa tempat wisata, menceritakan sejarah, serta memperkenalkan budaya lokal kepada Mariko. Menurut Lee, pada saat itu Mariko nampak begitu senang dan bersemangat. Bahkan sebelum Mariko pergi, ia sempat meninggalkan alamat rumahnya di Jepang dan berharap bisa tetap saling berkontak dengan Lee.
Penyidik pun kemudian mencoba mengkonfirmasi keterangan dari Li ini. Para tetangga yang mengenal Li mengatakan kalau Li adalah pria yang baik hati dan sering membantu orang asing. Bahkan menurut kesaksian salah seorang penjaga toko yang berada di dekat stasiun, mengingat bahwa Li sempat membeli 2 botol air mineral ditemani seorang gadis muda hari itu. Menurut pihak kepolisian, bisa jadi kebaikan yang diberikan Li kepada Mariko selama di Tainan membuatnya lengah. Kemungkinan ketika Mariko tiba di Kaohsiung, ia menjadi lebih mudah percaya kepada orang asing yang mungkin akhirnya membuatnya celaka. Meski mendapat kesaksian dari Li, nyatanya polisi masih terkesan jalan di tempat. Hari-hari pun berlalu tanpa titik terang. Bahkan kasus Mariko hampir saja dimasukkan ke dalam kasus dingin. Tapi semua seakan berubah ketika sebuah surat tanpa nama tiba di kantor polisi. Dalam surat itu tertulis kalau si pengirim mencurigai seorang supir taksi di Kaohsiung yang perilakunya sangat aneh. Si pengirim melihat sopir itu memasang banyak jimat di seluruh mobilnya serta meletakkan patung-patung Buddha di dashboard miliknya. Selain itu, si sopir taksi juga kerap berkata kepada penumpangnya bahwa ia tahu di mana gadis Jepang itu berada, karena dirinya lah yang terakhir melihat Mariko. Meskipun surat itu dikirim tanpa nama, polisi tetap mencoba menelusuri informasi ini. Penyelidikan rahasia pun mulai dilakukan di pangkalan taksi Bandara Internasional Kaohsiung. Tak membutuhkan waktu lama, akhirnya polisi berhasil mengidentifikasi pria yang dimaksud. Nama sopir taksi itu adalah Liu yang berusia 30 tahun. Ia merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Liu diketahui tinggal sendiri di rumah tua di Jalan Fucheng setelah kedua orang tuanya bercerai. Kedua kakak perempuannya sudah menikah dan adik laki-lakinya memilih untuk mengikuti sang ibu. Sedangkan sang ayah sudah menikah lagi. Maka dari itu, Liu pun akhirnya hidup sendirian. Rekan kerja Liu bahkan menyebut Liu sebagai pria yang aneh. Ia diketahui sering berbicara sendiri. Liu juga sempat bercerita kalau beberapa waktu ini ia dikejar hantu gadis yang tak lama ini ia bunuh. Mendengar hal itu, semua rekan Liu menganggapnya hanya omong kosong belaka. Namun saat rekan-rekan Liu mendengar berita tentang kasus hilangnya Mariko, mereka pun mulai mencurigai Liu. Ditambah lagi, dari waktu ke waktu, sikap Liu juga semakin aneh. Ia menjadi lebih paranoid, selalu tidur di dalam mobil dan tidak pernah pulang ke rumahnya. Bahkan untuk ke kamar mandi saja, Liu terlihat terburu-buru seolah takut sesuatu akan mengejarnya. Oleh karena keterangan yang didapatkan oleh polisi itu, mereka pun kini memutuskan untuk menyelidiki Liu lebih jauh. Pertama, mereka mendatangi rumah ibu Liu yang kini telah tinggal terpisah. Menurut sang ibu, beberapa bulan sebelumnya, Liu pernah mendatanginya untuk meminta uang karena ia akan membeli rumah baru. Tentunya saat itu, ibu Liu tidak dapat menuruti permintaan Liu itu. Karena kecewa, Liu tiba-tiba melempar koran yang bergambar berita Mariko sambil mengatakan, "Lihat gadis yang hilang ini sudah aku bunuh. Kalau kau tak memberiku uang, aku tak akan ragu untuk membunuh lagi." Ucapan Liu itu menurut ibunya tak lebih dari omong kosong dan ancaman belaka. Sang ibu sudah terbiasa dengan amarah dan kelakuan aneh putranya itu.
Menurut sang ibu, Liu diketahui menderita skizofrenia dengan kecenderungan impulsif dan kasar. Ia pernah mengaku melihat hantu tanpa kepala yang datang untuk membunuhnya. Saat itu memang berita tentang hilangnya Mariko sedang ramai di media. Oleh karena itulah, Ibu Liu menyangka semua itu hanya delusi Liu belaka. Setelah mendapat keterangan dari sang ibu, kini polisi mulai melakukan penyelidikan ke tetangga yang tinggal di dekat rumah Liu. Beberapa tetangga mengatakan beberapa waktu yang lalu Liu terdengar berteriak seperti sedang memarahi seseorang. Ada pula yang melihat Liu membawa busur panah yang tentu merupakan hal yang tidak umum di Taiwan. Selain itu, Liu diketahui juga suka menyiksa hewan liar, mulai dari kucing hingga anjing di lingkungan itu kerap ditemukan mati mengenaskan. Semua ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Liu. Tepat di bulan Maret tahun 1991, polisi menangkap Liu di rumahnya. Di belakang rumah Liu, polisi menemukan sisa-sisa pembakaran. Mereka juga memeriksa meteran air dan menemukan bahwa pada bulan April tahun 1990, konsumsi air di rumah Liu meningkat tajam hingga 1.300 galon lebih. Angka itu tentu tidak masuk akal bagi orang yang tinggal sendirian. Ini menguatkan kecurigaan kalau Liu telah membersihkan sesuatu dalam jumlah besar saat itu. Polisi kemudian memutuskan untuk menggali halaman belakang rumah Liu. Seorang polisi yang sudah parubaya sempat berdoa dan memohon agar arwah Mariko memberinya petunjuk. Anehnya, beberapa saat setelah doa selesai, polisi tua itu merasa ada tangan yang menepuk pundaknya. Mereka pun melakukan penggalian, namun polisi tidak menemukan apapun di sana. Sementara itu, di kantor polisi ketika diinterogasi, Liu bersikap begitu sombong. Ia mencaci maki petugas dan menuduh mereka buta dan tidak becus dalam menyelidiki kasus Mariko ini. Namun kesombongan Liu ini langsung runtuh ketika polisi mulai memainkan psikologinya. Polisi mengatakan kepada Liu kalau mereka telah didatangi arwah Mariko. Tentu hal itu hanya cerita bohong yang digunakan polisi agar Liu mengatakan yang sebenarnya. Mendengar cerita tersebut, Liu sontak ketakutan. Ia kemudian mengaku kalau memang dirinya lah yang telah membunuh Mariko. Liu menceritakan kalau hari itu di tanggal 7 April tahun 1990, Liu sedang menganggur dan mondar-mandir di sekitar stasiun Kaohsiung. Tak lama kemudian, ia melihat Mariko yang berjalan sendirian dengan membawa ransel. Karena merasa tertarik, akhirnya Liu mengajak bicara Mariko dan menawarkan untuk mengantarnya ke Danau Chengqing. Mariko yang sebelumnya sudah pernah ditolong oleh Bapak Li di kota Tainan itu pun langsung tak ragu menerima tawaran dari Liu. Sesampainya di danau, Liu mengajak Mariko untuk makan malam, memberikan minuman dan menunjukkan sikap seolah ia adalah pria baik yang ingin membantunya. Liu kemudian menawarkan Mariko untuk menginap di rumahnya saja karena saat itu sudah larut malam. Tanpa ragu, Mariko pun juga menerima tawaran Liu itu. Namun ketika mereka sampai di rumah, niat jahat Liu mulai muncul. Ia mulai mendekati Mariko dan berusaha untuk menyentuh tubuh Mariko. Mariko pun langsung menolak dan berlari ke kamar. Penolakan Mariko itu membuat Liu murka.
Pada dini hari, ia kemudian mengambil busur panah miliknya dan menuju kamar Mariko. Saat Mariko tertidur lelap, Liu langsung menembaknya tepat di pelipis Mariko. Setelah puas membunuh Mariko, Liu kemudian memutilasi tubuh gadis itu menggunakan golok dan membuangnya ke beberapa lokasi. Kasur, spray, serta barang-barang yang dipenuhi darah langsung Liu bakar di halaman belakang rumahnya. Liu mengatakan kalau ia membagi tubuh Mariko menjadi 2 bagian. Tubuh Mariko ia kubur di bawah pohon besar di Jalan Chongming, kota Tainan. Sedangkan kepala Mariko ia buang ke tumpukan sampah di Jalan Nanman. Kepolisian dan juga tim forensik pun langsung menuju lokasi yang disebutkan oleh Liu. Di sana mereka menemukan ratusan potong tulang perempuan muda yang sesuai deskripsi Mariko. Namun bagian kepala Mariko tak pernah ditemukan. Tempat sampah itu sudah berubah menjadi gunungan limbah yang mengandung gas metana. Tentu pencarian dianggap terlalu beresiko untuk dilakukan. Busur panah yang Liu gunakan untuk membunuh Mariko juga sudah ditemukan di sungai dekat rumahnya. Selain itu, ransel dan juga barang bawaan Mariko berhasil ditemukan oleh petugas kepolisian yang menyisir di dekat TKP. Ibu Mariko yang mendengar kabar ditemukannya pelaku pembunuhan anaknya itu langsung terbang ke Taiwan. Saat ia melihat ransel dan juga barang-barang Mariko, tangis ibu Mariko pun pecah. Hasil pemeriksaan DNA juga menunjukkan kecocokan antara DNA ibu Mariko dan tulang belulang yang ditemukan. Kasus pembunuhan Mariko pun akhirnya selesai. 1 tahun kemudian, pengadilan memutuskan Liu bersalah dan menjatuhkan hukuman mati. Namun karena status Liu sebagai orang yang menderita gangguan jiwa, hukuman itu pun diringankan menjadi hukuman penjara seumur hidup. Liu sempat mengajukan banding, namun ditolak. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai ketemu di kasus-kasus Channel House selanjutnya. Terima kasih. Bye.